Ada yang perahu yang di paling pinggir di sebelahan saya itu kelihatan banget bareng pasang jaring, matahari terbit atau kelihatan jelas itu nggak ada. Si perahu itu nggak ada. Nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Saya pikir tadi ada yang bareng nih masang jaring di sini, tapi kok nggak ada perahu satupun di samping saya atau kanan kiri saya tuh nggak ada, depan belakang juga nggak ada. Ini apa lagi? Saya nggak sempet nyampe ke rumah, saya udah ambruk di tengah jalan. Ambruk saking beratnya, udah nggak tahan. Pantes katanya, kamu nggak bakalan kuat. Orang kamu gendong 2 orang katanya gitu. Waktu itu kan posisi lagi lumayan rame. Saya pernah melihat mayat kurang lebihnya ada 3 orang yang kelihatan sama saya. Tergeletak. Jadi secara nggak disadari penglihatan dia pas di pos saya yang bikin di situ, seolah-olah air laut itu terbelah. Waktu kondisi tsunami itu. Iya, kondisi tsunami itu terbelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam sekalian, kita selalu berdoa semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Terima kasih buat Anda yang selama ini telah mendukung kita. Yang belum, yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk dukung kita dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Sobat MM sekalian, kembali saya akan mengingatkan bahwa jadwal channel Malam Mencekam itu upload di setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Dan jamnya itu jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah Sobat MM sekalian, di sini juga saya mau informasikan bagi Anda yang menjadi narasumber di Malam Mencekam yang mengisahkan kisah pengalaman pribadi Anda, kami siapkan kenang-kenangan untuk Anda sebagai narasumber. Seperti apa kenang-kenangannya? Ini dia. Nah, Sobat MM sekalian, kita akan siapkan 1 buah kaos untuk Anda yang menjadi narasumber. Kaosnya seperti ini, dan ini kainnya juga nyaman. Ya, di belakangnya juga ada tertulis ini. Untuk menemani Anda jalan-jalan dan nongkrong tentunya ya. Oke. Nah, Sobat MM sekalian, kita saat ini sedang berada di Pangandaran. Dan ada ombak-ombak laut yang Anda bisa dengar suaranya. Kita berada di pantai Pangandaran. Dan di sebelah saya sudah hadir seorang narasumber, yaitu Pak Nanang. Assalamualaikum Pak Nanang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Nanang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik ya. Pak Nanang, ya. Kira-kira cerita apa nih Pak Nanang yang mau dikisahkan malam hari ini nih? Insya Allah saya akan bercerita ya tentang pengalaman saya selama menjadi nelayan. Mungkin saya jadi nelayan tuh dari tahun 87 nih. 87 ya, sampai sekarang profesinya nelayan masih ya? Tetap nelayan gitu. Oh gitu ya. Ya. Jadi kisah-kisahnya apa aja nih? Ini, banyak kali ya? Banyak ya. Masalah kisah-kisah selama saya jadi nelayan di Pangandaran ini. Jadi ada cerita-cerita sedikit yang berbasis mistis atau apa gitu ya. Di sini mungkin nanti untuk selanjutnya akan bercerita tentang lebih lengkap ya, lebih detail nanti ya. Oke, nanti gitu. simpan dulu Pak Nanang. Iya, siap. Kita akan kisahkan untuk Sobat Malam Mencekam sekalian. Tapi setelah ini jangan kemana-mana, tetap di Malam Mencekam.
Oke, Sobat MM sekalian, di belakang saya sehubungan dengan Pak Nanang ini punya aktivitas sebagai seorang nelayan dari tahun 80 ya Pak Nanang ya. Nah makanya kita ngambil gambar itu di pantai. Anda bisa mendengar suara deburan ombak dan ini anginnya cukup kencang juga sih sebenarnya. Dan di belakang kita itu sudah ada juga perahu nelayan ya yang biasa nelayan dipakai untuk mencari ikan ya. Nah, supaya lebih menggambarkan suasana daripada kisah yang akan disampaikan oleh Pak Nanang. Oke, kita langsung ngobrol dengan Pak Nanang seperti apa kisah yang dialami Pak Nanang selama Pak Nanang melakukan aktivitasnya sebagai nelayan. Dan seseram apa hal-hal yang dijumpai oleh Pak Nanang ya. Pak Nanang, ya, itu kisahnya tuh seperti apa Pak Nanang yang mau disampaikan? Pertama-tama saya punya pengalaman di pinggir pantai barat ya, pantai barat. Di situ pas saya lagi bahasa orang Pangandaran mah nggak mau motkin jaring karena perahu atau naikin jaring ke perahu buat operasional besok gitu. Oh gitu. Nah di situ kejadiannya sore sekitar pukul 17.30-an lah, kalau bisa setengah enam ya, maghrib berarti. Saya lagi asik-asik naikin jaring perahu, tiba-tiba di belakang saya ada yang manggil-manggil. Caranya gini, Nang, hoi, gitu. Perasaan saya ada yang manggil, tentu saya pasti saya nengok kan, gitu. Yeah. Nengok. Oh ada 3 orang, kelihatannya ada 3 orang. Nah setelah itu saya pikir, loh sore-sore di sini kok masih ada orang gitu ya. Udah sore, biasanya nggak ada. Nah saya kan penasaran tuh. Dengan jeda paling ya setengah menit lah saya gitu ya, setengah menit lah 30 detik gitu. Saya tengok udah nggak ada. Nah di sini. Jadi secepat itu langsung menghilang. Nah ya mungkin di situ saya punya rasa takut atau gimana, sehingga sampai buru-buru naikin itu jaring ke perahu. Lantas bergegas untuk pulang. Nah, sampai rumah saya cerita gitu ya sama mertua saya pas ada mertua di rumah gitu. Yeah. Terus kebetulan alhamdulillah ya mertua saya sekarang udah almarhum. Dia bisa dikatakan sesepuh di Pangandaran atau tokoh nelayan juga di Pangandaran. Tokoh nelayan di Pangandaran. Tokoh nelayan. Itu mertuanya. Kesepuhan ya. Mertua saya itu yang namanya almarhum Bapak Sanam, itu mertua saya. Pak Sanam. Nah, dia bercerita. Saya cerita ke Bapak Sanam. Nah, setelah saya bercerita, jadi Bapak Sanam tuh seolah memberi wejangan atau apa, ngasih tahu tentang keadaan yang saya ceritakan, bahwa di daerah itu memang ya boleh dikatakan sedikit apa. Suka ada apa yang aneh-aneh gitu yang muncul gitu. Tibanya muncul, sering ada yang melihat, orang-orangnya banyak yang sering melihat seperti itu. Bukan hanya Pak Nanang aja, bukan hanya punya saya aja gitu, nggak saya aja, cuma orang lain juga. Makan anak saya yang paling gede saking penasarannya ya, baru-baru inilah mungkin sekitar 5 tahun ke belakang anak saya penasaran. Setelah saya cerita juga saya ke anak saya, apa benar Pak gitu ya, dia tanya sama saya, anak saya tuh, benar Pak? Iya, coba aja kamu kalau nggak percaya. Nah anak saya saking penasarannya, menjelang maghrib dia datang ke sana, ke tempat itu, ke lokasi itu. Ternyata benar. Apa yang dilihat? Menurut keterangan anak saya, dia tuh melihat sosok gaib yang berupa pocong. Sosok gaib berupa pocong. Iya, berupa pocong. Nah, mungkin dia punya rasa takut ini. Tanya lagi sama saya. Itu nanti jangan lihat itu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah, asal kita jangan mengganggu dia gitu ya. Kita kan udah lain-lain alam lah gitu ya, gitu ya. Jangan sampai dia merasa terganggu sama kita dia nggak akan ganggu sama kita. Gitu. Nah, terus ada kita cerita lagi. Jadi menurut keterangan mertua itu apa sebenarnya? Ya memang benar di situ banyaklah makhluk-makhluk gaib di situ. Salah satunya itu yang saya pernah melihat, anak saya juga pernah melihatnya di situ.
Nah, terus ada pengalaman lagi saya. Sekitar tahun 2001 kalau nggak salah ya, 2001-an lah. 2001-an saya kan mayoritas profesi penangkap lobster nih. Lobster kalau orang kalau orang Sunda bilang udang karang. Udang karang, iya. Nah, biasanya kita cari udang karang itu di mana yang lagi banyak kita kejar. Oh gitu. Gitu ya. Nah, kebetulan waktu itu lagi banyak ditangkap itu di daerah Nusa Kambangan. Lagi musim banyak. Lagi musim banyak di situ. Nah, saya berangkat ke situ. Berdua sama mertua saya. Berdua. Berdua. Gitu. Dua perahu maksudnya, dua perahu. Satu perahu mertua saya, satu perahu saya. Pak Nanang sama siapa? Sama saya sama teman saya. Sama teman. Bapak juga, bapak mertua juga sama. Ada ABK-nya gitu. Berangkatlah pagi-pagi berangkat sampai sana, kita pasang jaring di laut. Setelah itu kita mendarat di Nusa Kambangan karena di situ ada tempat mendarat di pantai Nusa Kambangan, ada di situ ya, namanya Bantar Panjang atau Babakan. Iya, di situ. Nah, mungkin di situ juga kita bareng mendarat sama mertua. Di situ mertua pernah bilang atau ngasih tahu kalau di sini jangan sampai sembarangan, atau bahasa Sundana ulah sok sompral lah di dia mah pesannya gitu. Pesannya seperti itu. Juga jangan sampai sembarangan kita tiduran di mana atau gimana tiduran gitu. Nggak boleh, jangan sembarangan. Dia bilang kayak gitu mertua saya. Nah, singkat ceritanya kita bermalam di situ. Masak, makan, enaklah di situ gitu ya. Walaupun makanannya sederhananya, kalau di sana dijamin terasa nikmat. Nikmat ya. Nikmat beneran di sana. Biasanya di sini cuma satu piring, di sana bisa 2 piring makan. Lahap beneran. Gitu. Nah, setelah menjelang malam, Bapak suka cerita di sini ada ini. Apa ya, itu, Pak? Ya intinya di daerah Babakan itu yang saya mendarat di situ. Di situ Bapak cerita, di situ kan ceritanya ada masjid. Kalau saya nggak bisa ngeliat nih. Kalau Bapak bisa melihat? Kalau Bapak mertua saya bisa melihat. Masjidnya katanya mertua saya nih. Menurut Bapak? Iya. Itu ada salah satu masjid yang sangat bagus lah, indah gitu. Indah di situ. Nah, di situ juga ada salah satu kerajaan katanya. Saya juga nggak tahu kerajaan apa nggak pernah cerita juga. Ini cerita gitu. Nah, singkat cerita, besoknya kita melaut ngambil udang karang atau lobster. Ya alhamdulillah waktu itu Bapak mertua pendapatannya tuh lebih banyak. Lebih banyak. Sehingga setelah mendarat Bapak langsung pulang ke Pangandaran. Nah, saya sudah banyak. Udah dapat banyak. Nah, saya tetap masih pendapatan saya masih belum banyak gitu ya, baru dapat ada sih gitu ya. Alhamdulillah gitu. Saya masih menetap di situ. Nah, menjelang sore karena posisi capek gitu ya. Saya duduk nyender. Waktu itu saya nyender di belakang saya tuh nyender di batu nih. Batu gede di sini belakang. Nyender aja gitu. Nggak terasa mungkin karena capek gitu ya, nggak terasa. Saya tidur sampai ya mungkin sekitar 2 jaman lah gitu ya, saya tidur di situ. Nah, bangun tidur kayak apa ini ya? Perasaan tuh kayak limbung loh. Limbung apa sih ya? Lamun cek orang Sunda balideg lah gitu tah. Balideg cek orang Sunda mah gitu. Maksudnya waktu senderan itu Pak Nanang tanpa terasa tertidur. Tertidur Ya? Iya. Selama 2 jam. Sekitar 2 jaman lah gitu. Tertidurnya. Ya. Nah, setelah bangun, ya itu tadi yang dirasakan sama saya tuh kepala agak limbung gitu gimana gitu ya. Nggak berat ya. Perasaan tuh berat.
Sampai-sampai badan untuk yang biasanya nggak apa-apa gitu ya, buat jalan aja terasanya berat banget. Ini kenapa saya kan gitu. Jadi jalan pun terasa banget, Terasa banget berat badan tuh, buat jalan juga berat. Kayak orang mikul 1 kintal lah mungkin lah, kurang lebihnya kayak gitu. Gimana rasanya kalau mikul 1 kintal? Ya itulah yang saya rasakan waktu itu. Setelah merasakan seperti itu, tambah lagi nih, terasa sakit perut, badan demam. Nah sehingga saya karena posisinya udah sore, saya nggak pulang, menunggu besok pagi, baru pulang. Nah, sampai Pangandaran. Jadi pulang dari Nusa Kambangan, itu besoknya ya paginya besok pulang Pangandaran. Nah sampai Pangandaran kita mendarat, saya nggak bisa bawa apa-apa. Biasanya kan peralatan itu ada mesin, ada peralatan yang lain-lain lah gitu ya, banyak yang harus diberes-beresin. Sampai saya nggak megang satupun, semua dipegang sama orang lain. Kenapa, Pak? Nah, ya mungkin karena saya udah terasa udah berat, sehingga saya pulang jalan kaki. Jarak dari pantai sampai rumah saya sekitar 700 meteran lah gitu ya. Kurang lebih ya. 700 meter kurang lebihnya. Nah setelah itu saya nggak sempet nyampe ke rumah, saya udah ambruk di tengah jalan. Ambruk, saking beratnya udah nggak tahan, ambruk. Padahal tidak bawa apa-apa. Nggak bawa apa, saya jalan kaki. Ambruk tengah jalan. Kebetulan di situ banyak orang. Itu kenapa ramai kan di situ? Kenapa ramai? Sehingga saya naikin beca. Oh, diangkat. Diangkat ke beca. Masukin ke beca. Saya terus diantarin pulang ke rumah. Pas kebetulan bapak ada di rumah. Kenapa? Nggak tahu nih katanya. Ya, saya juga belum sempat bisa ngomong sampai rumah juga. Nah, ya mungkin karena bapak saya ya sedikit tahu lah ya, gitu. Tahu. Ya, tahu mengenai hal-hal yang mistis, yang berbau mistis seperti itu. Jadi ternyata keterangan mertua saya nih, pantes katanya, kamu nggak bakalan kuat. Orang kamu gendong 2 orang katanya gitu. Oh iya. Saya juga pikir masa iya sih, gitu. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Saya pulang, terus diobatin sama mertua saya. Terus keterangan bapak saya seperti itu, kamu gendong 2 orang yang nggak bakalan kuat kan gitu. Jadi di pandangan yang dilihat oleh bapak itu, saya lagi gendong 2 orang gitu. Pananangti menggendong 2 orang, makanya berat ya. Makanya berat ya gitu. Nah, setelah diobatin sama bapak mertua, ya mungkin sekitar ada jarak waktu 3-4 jaman lah gitu ya. Badan terasa enteng, perut udah nggak terasa mules-mules lagi, nggak ada demam gitu ya. Nah ini kalau dibilang saya percaya ya mungkin dikatakan musrik gitu. Tapi kalau nggak ada, saya nggak yang ngalamin seperti itu. Nah, bapak ngasih keterangan bahwa saya tuh ada yang ikut 2 orang minta digendong, itu adalah anak raja dari sana, putri raja lah gitu. Itu anak putri raja kembar. Gitu. Anak putri raja kembar yang ikut Pananang itu. Iya, yang ikut ke saya tuh putri raja kembar. Kenapa ngikut? Ya nggak tahu lah, mungkin keterangan bapak ini ya bisa dipercaya, juga bisa nggak dipercaya, nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu ya. Itu hak masing-masing atau hak penonton semua ya. Gitu. Nah. Jadi dia tuh putri raja, dia kembar, ikut saya. Semuanya pengen dinikahin sama saya tuh, gila nggak? Kan pengen dinikahin. Gitu. Padahal beda dunia ya. Beda dunia tuh, beda dunia. Nah, sampai saat itu setelah diobatin kita sembuh dan lain sebagainya, udah nggak ada masalah. Besok harinya saya berangkat lagi ke sana, ke daerah Nusa Kambangan, untuk mencari lobster lagi. Oh, nggak ada rasa trauma gitu? Nggak ada rasa takut. Cuma saya tetap kata-kata orang tua atau ketua bapak ya,
ngebilangin jangan sampai di situ sembarangan lah gitu. Karena waktu itu masih bisa dikatakan cukup rawan lah masalah untuk gaib lah gitu. Nah di situ pernah ada kejadian kayak gini. Saya berangkat jam 3 subuh nih, jam 3 pagi berangkat ke laut. Nah setelah pasang jaring, saya lagi asik ngerokok. Ya itu kan saya suka ngerokok juga kan. Sama ada yang panggil-panggil lagi di tengah laut itu ada. Di tengah laut. Di tengah laut ada yang manggil-manggil. Seperti apa manggilnya? Ya gitu manggil-manggil nama saya. Oh langsung manggil nama. Manggil, gitu. Manggilnya gini, Nang, woi. Siapa pikir saya yang manggil-manggil, gitu ya. Tapi nggak ada sosoknya. Nggak kelihatan, nggak ada sosoknya. Nah setelah manggil-manggil kayak gitu, siapa yang manggil? Saya masih ingat omongan bapak saya, kalau ada yang terasa aneh atau yang manggil-manggil sekiranya kurang aneh, nggak kenal suaranya siapa, itu jangan dijawab. Itu. Kenapa katanya? Nah, kata bapak saya, kalau sampai saya menjawab, nggak tahu apa yang terjadi nantinya di tengah laut atau udah sampai rumah, bisa sakit atau apa gitu. Sial lah ya. Kalau menjawab ya, itu intinya sial lah gitu. Intinya sial seperti itu. Makanya saya selalu ingat kata-kata orang tua saya atau bapak saya itu, selalu ingat. Begitu ya. Satu itu, terus ada lagi. Sama itu, saya lagi melaut juga pagi. Saya pas kebetulan ngambil ikannya tuh di pinggiran pantai, nggak terlalu jauh dari pantai, dari bibir pantai nggak terlalu jauh. Waktu saya pasang jaring, ini mungkin sekitar jam 5 subuh kan masih agak remang-remang kayak gitu ya. Tapi kalau jarak dekat penglihatan bisa kelihatan. Ada perahu yang lain atau enggak, itu kelihatan. Nah, selama saya pasang jaring, pakai perahu pasang jaring, ada yang perahu yang di paling pinggir di sebelahan saya itu kelihatan banget bareng pasang jaring, berurutan sama saya bareng gitu, masang jaring bareng ke sana gitu ya. Tapi setelah matahari terbit atau kelihatan jelas, itu nggak ada. Si perahu itu nggak ada. Nggak kelihatan. Saya pikir tadi ada yang bareng nih masang jaring di sini, tapi kok nggak ada perahu satupun di samping saya atau kanan kiri saya tuh nggak ada, depan belakang juga nggak ada. Ini apa lagi? Kan gitu ya. Karena ya mungkin pas di situ saya dikasih rezeki ya. Alhamdulillah lumayan banyak lah gitu. Oh waktu itu hasilnya lumayan banyak. Biasanya katanya gitu, kalau kita ngelihat apa yang kurang wajar lah gitu ya, yang berbau-bau mistis atau lama cukup orang semua juri gitu ya. Itu teh karena hasil di laut lumayan gitu. Ada hasilnya gitu. Seolah-olah kayak ada yang nemenin ya. Gitu. Perahu lain nemenin Pak Nanang gitu. Nah, terus waktu itu sikap Pak Nanang gimana? Ya menyadari bahwa nggak ada. Loh, kan ya kaget gitu ya, sikap. Oh apa ini? Ya nggak tahu lah gitu ya. Jadi nggak terlalu dipikirin lah sama saya itu masalah itu. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Jelas banget tuh. Jelas. Saya pikir tadi ada yang bareng nih masang jaring di sini, tapi kok nggak ada perahu satupun di samping saya atau kanan kiri saya tuh nggak ada, depan belakang juga nggak ada. Nah Pak Nanang, dari beberapa pengalaman yang selama Pak Nanang melaut gitu ya, banyak hal yang terjadi ya, keanehan-keanehan terjadi. Dan seingat saya tahun 2006 ya. Ya 2006. Itu Pangandaran itu pernah terkena tsunami. Tsunami, oh ya betul ya benar. Betul. Itu ada nggak pengalaman pasca setelah kejadian tsunami itu
ketika Pananang melaut itu ada nggak kejadian-kejadian aneh setelah tsunami itu? Oh, oke. Ini cerita saya lagi yang saya alami di masa itu ya, di tahun 2006 pas tsunami, mungkin sekitar jam 4:15 menit kalau nggak salah. Itu Apanya? kejadiannya. Nah, awalnya saya dulu masih jadi pesiar nih. Pesiar perahu angkutan atau jasa angkutan lah, jasa angkutan ya. Perahu yang jasa angkutan penyeberangan itu gitu. Namanya istilahnya apa? Pesiar, perahu pesiar. Perahu pesiar. Ya. Nah, di sini sekarang juga masih banyak ya. Banyak ya. Masih banyak di pinggir pantai barat lah sekarang. Mayoritas di pantai barat. Perahu pesiar. Nah, di masa itu kebetulan pas hari itu saya punya janjian sama orang Australia. Dia pingin diantar ke daerah Nusa Kambangan. Itu kalau nggak salah hari apa ya? Hari Senin ya kalau nggak salah. Hari Senin. Benar. Itu hari Senin, pas hari Senin. Janjian ngobrol-ngobrol itu sekitar pukul 10 pagi. 10 pagi. Sama si bule sama si pemandunya pingin diantar ke Nusa Kambangan. Kita udah membicarakan masalah ongkos dan lain sebagainya, udah beres. Malah udah ngasih DP kasih DP itu sekitar 250.000. Perjanjiannya kan berangkat jam 1 siang berangkat. Itu pulang pergi berapa? Pulang pergi itu waktu itu kan masih ya bisa dikatakan masih murah. Saya waktu itu cuma minta 1.250.000. Terus dia bayar DP 250. Dia bayar DP 250. Tanda jadi lah. Tanda jadi ya. Kita udah disiapin semua. Nah, persis jam 12 si pemandunya datang lagi ke saya ke pinggir pantai. Kita udah persiapan kan gitu ya. Dia bilang, "Mas, kayaknya nggak jadi hari ini Mas berangkatnya." Oh, di cancel. Si bulenya pinginnya besok pagi, bisa nggak Mas? Kita bilang, oke nggak apa-apa, gitu ya. Nah, setelah itu udah cancel itu. Nah, saya bertahan di pantai sampai sekitar jam 3-an lah gitu, baru pulang ke rumah. Jam 4 lebih ada yang teriak-teriak tuh Di luar rame. Tsunami. Nah, saya bergegas nih turun dari tempat tidur. Keluar, oh iya nih banyak orang pada lari nih dari arah. Udah pada panik gitu. Daerah pantai, orang-orang udah pada panik, pada banyak yang lari-lari. Ramburan ya. Saya ikutan lari. Nah, nggak saya terus terang ini sedikit memalukan tapi ya nggak apa-apa ya, kita ceritain aja ya. Karena Gimana? Saya waktu itu cuma pakai kaos singlet, backbone, sama cuma pakai celana dalam doang. Karena niatnya mau istirahat ya. Iya, niatnya mau istirahat. Nggak sadar saya keluar lari sambil bawa istri saya lari-lari. Tapi pikir saya udah lari-lari, mana ini airnya, katanya tsunami, mana airnya gitu ya. Penasaran karena saking ramai-ramainya saya juga terbawa oleh orang-orang lain, terbawa arus orang lain teriak-teriak tsunami pada lari. Wah, nggak karuan lah gitu ya, pada lari semua. Sampai jalan utama, jalan pantai barat, jalan Bulak Laut. Memang udah banyak orang nih, udah banyak di situ. Pada bingung ini larinya kemana. Panik lah ya. Panik lah, karena apa? Pangandaran daerah saya tuh terkelilingi laut, cuma satu arah, nggak ada arah lain. Pantai barat sampai pantai barat ya, sampai sama pantai timur. Itu kan pikir saya itu. Ini dari sini laut. Lari kemana? Ya, kita mau lari kemana? Akhirnya ya, saya nyampe ke jalan utama, itu jalan Bulak Laut. Mobil yang angkutan orang udah pada selebar kemana.
Dia mau Seleweran, menyelamatkan diri masing-masing. Menyelamatkan diri masing-masing. Pas kebetulan ada yang lewat, kalau nggak salah tuh mobil Kijang ya, mobil Kijang kalau nggak salah. Saking paniknya saya, tadinya itu mobil nggak mau berhenti, nggak mau diikutin sama saya tuh. Saking paniknya saya beranikan diri untuk menghadap itu mobil. Saya hadang. Berhenti kamu, saya sampai marah-marah. Baru berhenti. Tujuannya mau ngapain? Ya mau ikut mobil biar kita selamat, lari cepat mungkin kalau mobil. Tapi ternyata nih yang lari sama naik mobil cepetan yang lari. Iya. Karena kalau pakai mobil kan susah. Gitu banyak orang di jalan mau dikencengin takut tabrak tapi ya alhamdulillah saya sampai bisa ikut mobil. Saya nyampe ke ke daerah Emplak, saya turun di situ. Di daerah Emplak saya turun karena mobil itu juga mau balik lagi katanya. Mau balik lagi. Jadi ternyata dia tuh seorang polisi Ciamis. Polres Ciamis, seorang polisi, habis main di daerah Pangandaran gitu. Nah, pas kebetulan pas di penginapannya, jadi si senjatanya itu tertinggal, makanya dia balik lagi. Oh, itulah alasan kenapa Bapak itu balik lagi. Nah, udah ceritanya saya juga ikut pulang sama si Bapak polisi lagi. Kalau istri saya dinaikin ke bus, pas kebetulan ada bus, suruh ke saudara saya yang ada di Banjar. Saya balik lagi. Setelah jam 5 lebih lah, mungkin sekitar jam 5:30-an, saya memberanikan diri tuh pergi ke pantai. Ternyata wah, hancur semua di pantai. Hancur semua. Nah, saya nengok ke tempat paguyuban saya di situ, karena ada saya punya paguyuban dulu di situ di daerah. Kalau dulu itu kondisi air sudah surut, sudah nggak ada. Udah surut, udah nggak ada air. Semua udah tenang. Saya beranikan diri untuk ke pantai. Waktu itu kan posisi lagi lumayan rame. Saya pernah melihat mayat kurang lebihnya ada 3 orang yang kelihatan sama saya. Tergeletak. Nah makanya itu setelah saya ngelihat cuma dibiarin lah, kita nggak bisa apa-apa ya, saya nggak bisa apa-apa. Saya juga lagi mikirin keluarga, sama di mana ini keluarga saya, karena lari pada masing-masing atau kemana nih arahnya. Ya, keluarga saya juga kan banyak di sini. Nah setelah saya melihat situasi di pantai itu jam 5:30, ada salah satu pos bikinan saya ya gitu ya, paguyuban itu. Yang lain-lain pada rusak, kan ada sekitar 4 atau 6 ya posisi pos penjaga pantai itu. Nah, waktu itu, loh, kok punya saya masih bagus, nggak rusak gitu. Padahal bangunannya terbuat dari kayu. Gitu. Sedangkan bangunan-bangunan yang permanen itu pada jebol semua sama air. Saya kan aneh di situ. Padahal tembok ya. Padahal tembok itu hancur, tapi kok punya saya nih bangunan pos ini kok nggak apa-apa. Saya pikir kan kenapa tuh ya? Kenapa bangunan yang saya bikin kok nggak rusak sendiri? Gitu. Kan di situ kurang lebih kalau nggak salah tuh ada penjaganya, ada 10 tuh di situ. Pas kebetulan kan kalau sama si penjaga pantai itu suka ngebilangin hati-hati, jangan sampai bikin tempat yang nggak bener lah. Kita harus dirawat, jangan sampai buat judi itu ini dan lain sebagainya. Pos itu yang kebetulan pos saya di situ suka ngebilangin. Ya alhamdulillah si penjaga pantai itu nurut gitu ya. Dia suka ya buat sekalian plus ibadah lah di situ. Oh, dipakai juga tempat ibadah. Ibadah, sholat apa gitu di situ. Jadi alhamdulillah. Nah, mungkin masalah tidak rusaknya waktu ada tsunami ya mungkin karena keajaiban Tuhan atau kemurahan Tuhan
kemurahan Allah itu saya Pos itu pikir nggak ini hancur. nyata. Wah, ini mungkin tempat ini dibikin tempat ibadah atau tempat baik. Sedangkan saya suka lihat sering gitu ya. Yang lain-lain kadang-kadang buat gaple atau judi dan lain sebagainya, nongkrong gitu ya gitu. Buat yang nggak bener lah mungkin gitu ya. Ya alhamdulillah punya saya sendiri yang utuh gitu. Yang lain pada rusak. Ya mungkin ini apa salah satu keajaiban Allah gitu ya buat yang nempatin di situ. Selamat, alhamdulillah semua selamat yang ada di Selamat ya di pos itu. Alhamdulillah gitu nih. Jadi saya pikir oh ini mungkin ya bener lah ya gitu ya. Pernah nggak dicari tahu Pak, kenapa pos yang Pananang ini kok nggak ikut hancur nih? Kenapa itu penyebabnya? Nah, Pernah dianalisa, digali gitu? Ya, nah pas kejadian kebetulan nih ada seorang nelayan waktu itu sore mau berangkat ke laut nih. Dia cerita setelah ngelihat ombak di pantai barat itu nggak wajar gedenya, spontanitas dia naik ke pohon yang ada di pinggir pantai itu. Pohon apa? Pohon nyamplung kalau nggak salah lah. Orang bilang sini orang pohon nyamplung lah. Jadi secara nggak disadari penglihatan dia itu pas di pos saya yang bikin di situ seolah-olah air laut itu terbelah. Waktu kondisi tsunami itu. Iya, kondisi tsunami itu terbelah gitu. Ini yang melihat kan Pak Abang nih ya. Kalau Pak Abang cerita seperti itu, kalau bohong ya apalagi saya gitu. Tapi ya memang nyatanya yang lain rusak punya saya enggak, ya mungkin bisa ada benarnya juga dia cerita seperti itu ke saya. Gitu. Ya mungkin ya ini salah satunya keajaiban Allah juga ya. Keajaiban Allah ya. Keajaiban Allah itu. Nah, jadi kondisi air begitu nyerang ke darat, ketika melewati pos Pananang itu terbelah ya? Iya seperti terbelah. Jadi katanya. tidak kena ya? Nggak kena. Kena sih kena, cuma mungkin sedikit lah mungkin gitu. Karena ya kena sedikit karena di itu ada puing-puing perahu yang rusak di bawahnya. Gitu. Nah, Pananang saya mau tanya nih, setelah tsunami ada nggak kejadian hal-hal yang Pananang alami? Kan di situ banyak nih korban ya. Ya. Nah, ada nggak kejadian yang Pananang alami, hal-hal mistis setelah tsunami? Pada saat melaut misalkan? Ya. Ya pernah. Ya yang seperti kalau posisi di pinggir pantai kan setelah tsunami nih ya, saya pernah ngalamin itu waktu pulang sore, kejadiannya sore terus nih ya. Kejadian sore di daerah depan Hotel Bumi Nusantara tuh. Di situ kan ada jembatan kecil. Ada jembatan kecil, saya pulang di pinggir pantai nih. Saya ngeliat ada 5 anak kecil pada lari-lari di pantai. Ini anak orang apa saya pikir kayak gitu. Sambil bulu kuduk tuh berdiri. Oh, waktu ngelihat itu. Ya, waktu ngelihat anak 5 kerja-kerjaan di pantai, cuma pakai celana kolor doang, nggak pakai baju nggak apa. Karena posisinya udah agak sedikit gelap. Ya bener anak-anak gitu saya pikir ya. Itu anak-anak, masa anak siapa sih Pak hari gini masih pada lari-larian di pantai? Itu saya pikir, wah ini udah nggak wajar. Saya tanya, Pak, di daerah oh iya itu udah tempatnya di situ katanya. Gitu. Ya semacam apa sih ya? Ya anak kecil lah gitu ya, anak kecil ya mungkin sekitar tingginya ya mungkin sekitar 60 atau 70 sentian lah, anak-anak kecil lah gitu pada lari-lari. Padahal suasana udah gelap ya. Udah gelap, udah remeng-remeng gitu, udah mulai gelap gitu. Saya pikir lah, biarinlah, asal jangan kita. Berapa lama itu berlangsung Pananang? Ya mungkin sekitar 2 menitan lah saya ngelihat itu, diliatin kayak gitu. Sekitar 2 menitan, lama juga. Diperhatiin. Ini kemana ini lari-larinya ini, gitu ya.
Saya nggak sempet ini tuh anak lari-lari terus masuknya kemana saya nggak terlalu merhatiin, nggak tahu-taunya hilang. Oh ya benar, ini yang namanya hantu mungkin lah gitu ya, pikir saya tanya. Oh memang di situ tempatnya. Banyak korban berarti di situ. Ya mungkin di situ banyak korban. Termasuk anak-anak mungkin ya. Termasuk anak-anak mungkin lah gitu ya. Jadi saya juga nggak bisa menjelasin secara detail atau apa, karena untuk saya untuk masalah itu saya nggak ini, cuma sama sebatas saya ngelihat aja gitu, nggak bisa menerangkan bahwa ini kejadian ini itu dan ini itu dulunya seperti apa saya nggak tahu gitu. Saya cuma ngeliatin waktu itu aja gitu. Di pinggir pantai ini saya ngeliat ada 5 anak kecil. Ini anak orang apa saya pikir kayak gitu, sambil bulu kuduk tuh berdiri. Ini saya ngasih tahu juga ya buat rekan-rekan, teman-teman sama pelaut atau nelayan Pangandaran, jangan sampai ya istilahnya kita bicara di laut itu mencek orang suara mah ulah sompral lah gitu. Kita harus ya mungkin karena laut itu ada, kalau menurut saya itu ada yang punya. Jadi apa-apa kita mesti atau permisi lah gitu ya. Gitu, permisi. Yang namanya nelayan lah, banyak pengalamannya yang lebih dari saya. Mungkin untuk yang bisa pengalamannya atau pengetahuannya lebih dari saya bisa ngasih tahu yang lain yang belum tahu lah gitu. Yeah. Gitu. Mudah-mudahan untuk nelayan-nelayan yang sedang masih beraktivitas seperti saya, semoga selalu ingat kata-kata orang tua dulu, jangan sampai bahasa-bahasa kita yang sompral-sompral begitu, karena laut itu bukan benar-benar alam kita, cuma untuk mencari nafkah, untuk menghidupi keluarga, kita profesinya di laut gitu ya. Tapi sebetulnya itu bukan alam kita di laut itu ya gitu. Nah disitulah jadi karena bukan alam kita, ada bagusnya kita lebih hati-hati ya. Lebih hati-hati, benar. Pesan terakhir selain untuk wisatawan tetap berantusias untuk berwisata ke Pangandaran, ini untuk khususnya nih untuk para penonton, untuk tetap subscribe Malam Mencekam. Jangan lupa tekan subscribe-nya sama bunyiin loncengnya ya. Oke, siap. Iya. Terima kasih nih sudah berbagi kisah dengan kita, dengan Sobat Malam Mencekam sekalian ya. Baik Sobat Malam Mencekam, itulah tadi sebuah kisah yang dialami oleh Pak Nanang. Semoga kita bisa mengambil hikmah yang positif dan membuang hal-hal yang negatif. Saya Yudi dan tim Malam Mencekam juga Pak Nanang, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.